Malam guys, kali ini kita berhadapan dengan Master Lukman. Oke, Master Lukman bermain E4, kita balas dengan E5. Mungkin kuda F3 ya nantinya ya. Kuda F3 mengancam pion E5, lalu kuda C6 berkembang sekaligus membela pion. Gajah B5 dimainkan. Tujuannya sangat jelas ya teman-teman. Gajah akan mengeliminasi kuda, lalu kita makan kembali, lalu kuda kita ini pion kita ini akan kena, jadi kita harus membelanya. Oh sebentar, jika dimakan, kita makan, dimakan, oh iya, menteri masih bisa kesini teman-teman ya, ngancem pion sekaligus ngancem kuda, jadi kita bisa melakukan sedikit pancingan di sana. Jadi kita pakai jurus pura-pura nggak tahu dulu teman-teman ya. Jurus pura-pura nggak tahu, sepatu dimakan pion. Oh ternyata dia tahu teman-teman. Wah, kita terlalu terburu-buru ya teman-teman ya. Pion kita kena ya, selesailah sudah. Kita salah analisa ya teman-teman. Udah kita mainkan ini aja lah supaya gajahnya nggak ngepin. Tapi tunggu dulu, ada dua tidak terbela, gajah tidak terbela, kuda tidak terbela. Biasanya kalau ada yang tidak terbela sekali dua ini akan selalu ada kelemahan ya teman-teman. Kita bayangkan jika kita sekak ditutup oleh kuda. Oh, kita dorong dulu pion C6. Ketika gajah pergi kita bisa sekak, lalu makan kuda. Mungkin jawaban terbaik dia kuda kesini ngancam bahaya juga ya. Untung dia nggak kesini. Kalau kuda kesini kita akan kerepotan juga sih. Tapi kalau kuda kesini mungkin kita harus, misalnya kuda ke C4 tadi, kuda mungkin harus melangkah ya ke G6 guna memproteksi petak D6. Kuda di C4 dan lalu gajahnya mungkin mundur, tetap bisa kena forking ya teman-teman. Berarti cukup aman. Kita mainkan langkah sekak. Ya itu seperti yang tadi saya bilang ya teman-teman, karena ada dua yang terbela, yang tidak terbela. Ya untungnya tadi kita tidak buru-buru ya, hampir saja kita memainkan langkah pion H6 ya teman-teman. Untungnya kita melakukan pemeriksaan dulu ketika terjadi dua perwira tidak terbela. Oke, kita terima kudanya. Ya, ada Master Kaisar yang sedang menonton. Salam suhu. Ya, pion F4 dimainkan. Kita saat ini unggul perwira ya. Satu perwira ditukar dengan satu pion. F4 dimainkan, mungkin kita ajak peraduan ya teman-teman. Karena di sini kita tinggal mengadu saja ya. Bertukar menteri, bertukar dengan menteri. Ya, saya jelaskan sedikit, mungkin ada teman-teman pemula di FB yang jurus pura-pura tidak tahu itu tadi. Yang pertama, jikapun gajah makan, kita makan, kuda makan, menteri langsung ke D4 ya, mengancam pion serta mengancam kuda, sehingga posisi kita, posisi hitam di sini tetap baik-baik saja ya. Ya, putih rokade. Apa selanjutnya langkah kita teman-teman ya? Mungkin kita terima saja ya pertukarannya teman-teman ya. Karena kita ini, strategi kita saat ini ya bertukar saja. Kita tukarkan semua sehingga kita akan unggul satu kuda ya. Ini tukar dengan ini, gajah tukar dengan gajah. Tapi tidak semudah itu sebenarnya menukarkan. Ya, kita langsung pin kuda. Ketika kita kuda melangkah, langsung kita makan saja.
Kalau gajah tukar kuda kayaknya kurang begitu baik ya teman-teman ya saat ini ya. Mungkin kita lakukan sekak dulu. Ya, saya sendiri juga kurang begitu menemukan langkah-langkah yang bagus lagi di sini teman-teman ya. Seperti kehilangan ide juga karena telah unggul perwira seperti ini maunya tukar-tukar aja. Oke, kuda melangkah, ancam pion, sekaligus ancaman pertukaran lagi. Kalau kita sekak ke dalam ke H2, kuda kita akan terjebak di sana. Kita adukan pertukaran saja. Ya, jika pion didorong, kuda akan ke kita tutup dulu. Jika kuda pergi ya kita makan saja pionnya. Ya, mungkin ini perlu kita percepat ya. Apakah rokade diperlukan? Saya rasa rokade juga cukup bagus ya teman-teman ya. Kita rokade dulu. Ya, mundur saja. Pion didorong mungkin. Masih cukup alot ya, walaupun putih tertinggal satu kuda. Pion D6, ancamannya F5, biar kita memiliki ruang terbuka hijau. Geser dulu, karena pion F5 nggak bisa didorong, kita sedang dipin. Langsung kita dorong, dimakan, kita makan kembali. Kita didorong juga kita makan pakai pion D6. Jika tidak dimakan, kita yang makan. Ya, kita aja yang makan ya. Kalau didorong pionnya, kita bisa ke kuda ke E5. Saat ini target kita adalah pion E4 ya. Kita bela dulu. Jika didorong kita tidak bisa makan ya teman-teman, karena gajah kita terancam. Ya, kita lakukan sebuah ancaman terhadap pion. Jika didorong kita makan pion ini. Temponya ngancem kuda. Bagus nggak kira-kira ya? Jika setelah makan menteri raja ke F3, kita bela lagi pakai benteng. Kayaknya sih bagus-bagus aja ya. Kita langsung ancam kudanya. Ya, waktu kita sudah mulai menipis ya, 38 detik lagi ya teman-teman. Kita lakukan sekak. Kalau ditutup, mau nggak ditutup ya? Ya, kita ancaman checkmate ya. Kita ancam dulu bentengnya mungkin, sehingga kita bisa melakukan ancaman checkmate itu. Mungkin gajah kesini kita makan aja bentengnya. Dimakan, kita makan kembali oleh benteng. Kita unggul 2 gajah. Master Lukman teman klub juga, komunitas catur di Karawang Cikampek. Ya, ancamannya cukup serius ya, langsung ancaman checkmate ya teman-teman ya. Sangat berbahaya sekali. Jika kita makan bentengnya langsung checkmate. Kita tutup dulu. Apakah kira-kira bagus ya? Kita tutup dulu teman-teman ya.
Ya seperti yang tadi kita bilang ya, jika dimakan ya kita makan. Kita unggul 2 gajah. Lalu ada ancaman sekat juga, sekat benteng, skewer. Ya kita skewer saja. Ya masih bersemangat abang kita, Bang Lukman. Oke, terima kasih telah menonton. Terima kasih Bang Lukman. Mohon izin.